Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, ada saya sendiri, Zebrani Paramasri, NPM 148, ada Khadijah Norma Insani, NPM 157, dan juga ada Anifalia Tamimi, NPM 129. Di sini kita akan membahas tentang perubahan dalam konteks kebijakan publik. Kita mulai dari pendahuluan. Pengeluaran publik di sebagian besar dunia meningkat pesat setelah 1945 karena kesejahteraan negara dalam berbagai bentuknya menjadi luas. Sementara itu, tantangan lain telah muncul sejak 1980-an untuk mendorong reformasi dalam kebijakan publik. Titik tekanan-tekanan baru pada pemerintah terdiri dari campuran faktor-faktor eksternal, seperti masyarakat yang menua, informasi masyarakat, dan lain-lain. Dan juga ada faktor-faktor internal termasuk konsekuensinya. Baik yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan. Secara khusus, mereka telah menekankan kembali peran politisi dalam arena kebijakan publik. Perubahan terakhir dalam konteks kebijakan publik. Dari awal 1990-an, tekanan lain pada pemerintah menjadi lebih penting, terdiri dari campuran faktor eksternal dan faktor internal. Kelompok faktor eksternal yang sangat kuat yang mendorong reformasi sejak awal 1990-an telah dikaitkan dengan masalah kualitas hidup. Yang pertama dari ini yang membuat dampak besar adalah krisis lingkungan global. Faktor eksternal yang mendorong kebijakan publik. Faktor eksternal sendiri ada 6 dalam reformasi bidang, yaitu 1. Politik, 2. Ekonomi atau keuangan, 3. Sosial, 4. Teknologi, 5. Lingkungan, dan 6. Hukum atau legislatif. Saya akan menjelaskan satu persatu tentang reformasi di bidang tersebut. Nomor 1. Politik. Gerakan sosial dan politik baru di banyak negara dan internasional yang menentang pandangan dunia neoliberal, terutama dalam kaitannya dengan perdagangan dunia global, lingkungan, dan sikap terhadap kebebasan sipil. Yang kedua, ekonomi atau keuangan. Menurunkan proporsi populasi dalam kategori aktif secara ekonomi sehingga terjadi perlawanan oleh warga negara. Akibat dari pembayaran tarif pajak yang lebih tinggi daripada untuk mendanai layanan publik. Yang ketiga, sosial. Institusi tradisional seperti keluarga atau kelas sosial telah mengubah bentuk dari artinya secara signifikan, sehingga asumsi lama tentang perilaku keluarga tidak lagi dapat diterima begitu saja dalam pembuatan kebijakan. Yang keempat adalah teknologi. Proses pembuatan kebijakan menjadi lebih interaktif dari sebelumnya karena perubahan teknologi khususnya dalam TIK. Namun masyarakat harus mengetahui dan dapat menggunakan teknologi tersebut untuk dapat merasakan perubahan kebijakan yang lebih interaktif dari sebelumnya. Yang kelima, lingkungan. Meningkatnya pemanasan global menjadi tekanan bagi pemerintah untuk menunjukkan bahwa kebijakan publik tidak akan berdampak pada lingkungan dan undang-undang yang baru pro terhadap lingkungan, serta kebijakan dan proyek-proyek besar juga pro terhadap lingkungan. Yang keenam adalah hukum atau legislatif. Badan-badan supranasional seperti PBB, Bank Dunia, IMF, dan WTO mulai meningkatkan pengaruhnya dan mendorong serta dapat menyebabkan perubahan legislatif atau kebijakan di tingkat nasional. Namun, faktor internal yang mendorong perubahan dalam kebijakan publik cenderung lebih spesifik sesuai konteks. Sebagai contoh, di banyak negara, pemerintah mengontrak sebagian besar layanan publik dan juga mencari nasihat atau konsultasi dari sektor swasta mengenai banyak masalah yang berkaitan dengan kebijakan. Ini terjadi karena persepsi bahwa sektor swasta memiliki keahlian yang lebih besar dalam fungsi-fungsi tertentu. Ini menyebabkan generasi baru, terutama pegawai sektor publik, tidak lagi mengharapkan untuk menikmati pekerjaannya atau meningkatkan
fleksibilitas pembuatan kebijakan mereka karena kehilangan semangatmu dan akhirnya hanya berpikir pada gaji yang lebih tinggi dan mobilitas yang lebih besar. Mengubah paradigma kebijakan publik. Pada tahun 1980-an, mendorong perubahan terutama tekanan keuangan, mendorong sebagian besar negara. Cara menunjukkan fokus untuk membuat sektor publik yang lebih ramping dan lebih kompetitif, sementara itu pada saat yang sama pula mencoba membuat administrasi publik yang menjadi lebih responsif untuk kebutuhan keluarganya dengan menawarkan nilai uang, fleksibilitas pilihan, dan transparansi atau yang disebut dengan NPM. Elemen NPM adalah dengan menekankan pada manajemen kinerja. 1. Manajemen keuangan yang lebih fleksibel dan divolusi. Yang kedua, manajemen personal yang lebih terdesentralisasi dan meningkatnya penggunaan gaji terkait kinerja dan kontrak pribadi. Yang ketiga, lebih tanggap terhadap pengguna dan pelanggan lain dalam layanan publik. Yang keempat, privatisasi perusahaan publik yang berorientasi di pasar. Dalam NPM, manajer diberi peran yang jauh lebih besar dalam membuat kebijakan daripada sebelumnya. Pada dasarnya hal ini terrealisasi dalam pelayanan publik. Selanjutnya, Hippolyte dan Burkhardt tahun 2004 mengumumkan bahwa ada 4 opsi strategis untuk reformasi sektor publik. Yang satu, pemeliharaan hubungan yang ada antara sistem politik, sistem administrasi publik, dan hukum serta ekonomi pasar. Yang kedua, modernisasi sistem. Yang ketiga, marketisasi sistem. Yang keempat, meminimalkan sistem administrasi. Politik kebijakan publik. Peran politik di sektor publik. Peran politik di sektor publik pertama penting untuk mengenali bahwa politisi memainkan sejumlah peran kepemimpinan pemerintahan mereka di berbagai tingkatan pembuatan kebijakan untuk masyarakat, pembuatan strategi untuk organisasi, membangun kemitraan dengan organisasi lain dan dengan pemangku kepentingan lainnya termasuk negara lain atau komunitas lain, pengawas atas keputusan yang diambil dalam pemerintahan mereka, lobby hubungan dengan keputusan yang bernegara lain, dan terakhir namun tidak sedikit, representasi dari pemikiran mereka. Sejauh ini ada 4 tingkat politik: nasional, regional, lokal, dan lingkungan. Politik nasional seringkali terjadi bentrokan antara sudut pandang ideologis antara nasional, pengelompokan kekuasaan, fraksi, koalisi dominan, para pemangku kepentingan, dan komunitas kepentingan. Pembuatan kebijakan pada tingkat ini memiliki penekanan kuat pada menyuntikkan cita rasa politik di dalam strategi yang dirancang secara profesional. Sedangkan dalam politik regional, ini telah didukung di banyak negara. Contohnya di Amerika Serikat sejak 1776, pemerintah daerah telah sengaja dirumuskan sebagai penyeimbang terhadap pemerintah pusat. Di sini politisi berada di setengah jalan antara politik nasional dan lokal, asalkan wilayahnya tersebut kuat. Politik lokal. Di sini biasanya masih memiliki sedikit ideologi, tetapi sering istimewa. Memiliki tujuan untuk memimpin masyarakat lokal menuju tujuan baru, dan sebagian lainnya adalah membantu daerah bersaing dengan daerah lain, dan juga untuk mewakili masyarakat di daerah tersebut. Namun, dalam politik lokal, politisi banyak yang gagal karena tidak strategis dan juga jauh dari tingkat ideologis, dan justru dikhawatirkan hanya sebagai tambalan politik atas nama konstitusi tertentu.
Lalu ada politik lingkungan. Biasanya jauh dari tingkat ideologis dan didominasi oleh lokal. Sering terjadi adu domba politisi individu dengan kolega dan partai mereka sendiri. Akibatnya, strategi yang sangat rasional dibuat oleh profesional yang berpengetahuan luas dan hanya bisa berjalan jika didukung oleh politisi papan atas di dewan yang ada di lokal dan nasional. Banyak politisi dalam politik lingkungan yang gagal karena mereka dianggap tidak turun dengan baik di jalan. Konsekuensinya, platform politik biasanya dirancang hanya untuk mendukung kepentingan koalisi pemangku kepentingan saja. Ringkasan, paradigma pembuatan kebijakan publik telah berubah secara signifikan selama 3 dekade terakhir. Mulai dari old public management sampai digantikan oleh new public management. Namun, pembuatan kebijakan publik saat ini di sebagian besar negara masih memiliki beberapa elemen yang kuat dari pendekatan tersebut dan tidak jelas seberapa jauh atau seberapa cepat ini akan bertemu untuk menghasilkan pendekatan yang lebih kesatuan di masa depan. Politik adalah bagian integral dari pembuatan kebijakan, tetapi peran politisi tidak pernah jelas model konvensionalnya. Bagaimana dalam pengembalian keputusan secara demokratis. Review. Dalam chapter ini membahas tentang perubahan dalam kebijakan publik. Pembaca dapat mengetahui bagaimana kebijakan publik itu sendiri dibuat, apa tujuan membuatnya, dan siapa yang dapat merumuskan dan membuat kebijakan publik. Dalam buku ini, setiap bagian dibahas dengan detail, serta diberikan contoh kasusnya pula. Namun karena ini merupakan buku internasional, maka agak sulit membayangkan bagaimana implementasinya karena pembaca yang belum mengetahui beberapa macam bentuk politik di berbagai negara. Dalam chapter ini, pembaca dapat mengetahui bahwa banyak dari politisi yang masih belum jelas bagaimana kinerjanya karena hanya menjadi tambalan politik oleh penguasa. Seperti dalam politik lokal, di mana banyak politisi lokal yang gagal karena tidak strategis, karena hanya menjadi tambahan politik dan bekerja atas nama konstituen tertentu. Untuk meningkatkan hasil dari layanan publik dan dari hubungan mereka dengan organisasi lain. Kesimpulan. Chapter ini sangat bagus untuk kami para mahasiswa administrasi publik, karena mengupas bagaimana kebijakan publik itu sendiri, mendapat tambahan wawasan mengenai bentuk-bentuk politik di berbagai negara, bagaimana kerja NPM setelah menggantikan OPA. Sebaiknya pula dapat menambah bacaan-bacaan lain atau melanjutkan chapter lain untuk menambah dan melengkapi pemahaman setelah membaca chapter buku ini. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.